Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, nikmat hidup dan kehidupan, yang insya Allah di balik nikmat-nikmat itu kita punya kewajiban untuk senantiasa bersyukur dengan cara beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tanggang, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ke-6 ini kita insya Allah akan lanjutkan kajian kita melalui live streaming dengan tema makruh puasa. Kalau kemarin kita telah menjelaskan tentang sunnah puasa, maka hari ini kita akan menjelaskan tentang makruh puasa. Banyak orang menyepelekan dan menganggap biasa makruh puasa karena pada akhirnya definisi sunnah puasa maupun makruh puasa itu kan, kalau sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, itu definisi sunnah. Sedangkan definisi makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang jika dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Definisi inilah yang kadang-kadang membuat persepsi kita itu sempit, lalu mengatakan bahwa ngapain kita pusing dengan sunnah puasa atau makruh puasa. Toh pada akhirnya kalau makruh puasa itu kalau kita kerjakan kan tidak berdosa. Nah, inilah bahayanya kalau kita persepsikan seperti itu. Padahal mestinya kita persepsikan yang namanya makruh itu kalau kita tinggalkan dapat pahala. Kalau kita kerjakan rugi. Kenapa rugi? Ya karena tidak dapat pahala. Mestinya pemikiran itu yang harus mendasari kita ketika kita mendefinisikan makruh, bahwa makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan rugi. Jangan kemudian persepsinya tidak apa-apa sehingga senantiasa dilakukan, senantiasa dilanggar. Karena persepsinya tadi tidak apa-apa. Mestinya kita mengatakan kalau dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Mestinya kita bisa dapat pahala, tapi karena dikerjakan akhirnya tidak mendapatkan pahala. Nah, pada sore ini kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan makruh puasa. Makruhatus saumi, makruh puasa. Yang pertama adalah saumul wisoli, yaitu puasa wisol. Kita tahu puasa wisol itu adalah alla yuftira bainal yaumaini biaklin wa syurbin. Adalah orang yang tidak berbuka puasa selama 2 hari. Artinya wisol itu menyambung antara puasa hari ini dengan puasa besoknya. Nah, kalau ada orang menyambung puasanya hari ini dengan besok dengan tidak buka, nah itu yang disebut dengan puasa wisol. Meskipun kita mampu, itu hukumnya makruh. Jadi tidak boleh kita menyambung 2 puasa tanpa berbuka. Wa huwa makruhun 'inda aksaril ulama'i, itu makruh menurut mayoritas ulama. Bahkan wa muharramun 'inda syafi'iyyati, bahkan bukan lagi makruh kalau mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'i itu hukumnya haram, itu puasa wisol. Kenapa? Karena ada hadis Abdullah bin Umar, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana. Rasulullah itu biasa puasa wisol di bulan Ramadan. Puasa wisol artinya Nabi tidak berbuka puasa lalu dia menyambung dengan puasa besoknya. Fawasalan nasu, lalu orang-orang ikut wisol, ikut berpuasa wisol.
Fanaha Rasulullah anil wisali, lalu Rasulullah melarang orang lain melakukan puasa wisol. Faqalu, lalu karena sahabat ini kok dilarang, jadi sahabat seakan-akan protes. Kenapa Rasulullah boleh, kok Rasulullah tidak apa-apa? Rasulullah kok boleh, kenapa kami kok tidak boleh? Maka kemudian Nabi sahabat protes, innaka tuwasilu ya Rasulullah, kalau engkau kan puasa wisol, engkau kan menyambung puasa hari ini dengan puasa besok tanpa buka, masuk kami tidak boleh? Maka kemudian Rasulullah menjawab, inni lastu ka ahadikum, saya ini tidak sama dengan kalian. Inni uzillu yut'imuni rabbi wa yuskini. Saya ini terus menerus diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum oleh Allah. Artinya Allah yang mengenyangkan Rasulullah, Allah yang membuat Rasulullah tidak haus. Nah, ini yang kita tidak punyai, sehingga Rasulullah mengatakan jangan tiru saya. Saya ini diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah, sedangkan kalian tidak. Jadi jangan ditiru. Ini juga lah yang perlu kita pahami, bahwa tidak selamanya hadis Nabi itu bisa dicontoh. Ada hadis-hadis Nabi yang bisa dicontoh kalau itu sifatnya syariat. Ada hadis-hadis Nabi yang malah boleh dicontoh malah tidak kalau itu terkait dengan pribadi Nabi, terkait dengan tradisi dan budaya Arab. Ada malah hadis-hadis yang tidak bisa dicontoh dari Rasulullah. Ketika itu adalah kekhususan, keistimewaan Rasulullah. Termasuk puasa wisal ini adalah keistimewaan Rasulullah yang tidak bisa kita contoh. Ini yang perlu kita pahami baik-baik ya. Nah, kenapa ulama dengan mazhab Syafi'i kok beda? Kenapa mayoritas ulama mengatakan makruh puasa wisol sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan haram? Ya alasannya karena dalilnya. Li'an linnahyi anu, alasannya Imam Syafi'i karena itu dilarang oleh Rasulullah. Larangan Rasulullah itu menunjukkan keharaman. Sedangkan mayoritas ulama yang lain mengatakan tidak haram tapi makruh, li'annan nahya waqa'a rifqan wa rahmatan, karena larangan Nabi itu sebagai sebagai kasih sayang dan kelemah lembutan dari Nabi. Ya tidak mampulah umatku lo contoh. Jadi Nabi hanya merasa ini umatku tidak akan mampu atau tidak nyaman kalau dia lakukan, sehingga Nabi larang. Karena ketidaknyamanan atau belas kasih Nabi lah kepada umatnya, sehingga tidak sampai ke level haram, hanya sampai ke tingkat makruh. Walihada wasala Rasulullah bihim wa wasalu ba'dahu. Oleh karena itu pernah dulu ada sahabat-sahabat yang puasa wisol karena mengikuti puasa wisolnya Nabi. Oleh karena itu perlu dipahami tadi kenapa puasa wisal itu menjadi makruh, karena dilarang oleh Nabi, meskipun larangan Nabi itu sifatnya hanya kasih sayang dan belas kasih dari Rasulullah untuk kita para umatnya. Tapi ya sebaiknya jangan dilakukan lah. Ngapain kalau dilarang dilakukan? Ini yang pertama. Yang kedua yang makruh adalah wal qiblatu, bukan kiblatu. Kalau kiblat nanti arah menghadap salat. Ini al-qiblah. Al-qiblah itu adalah mencium. Wa muqaddimatul jima'i, dan seluruh pengantar-pengantar berhubungan suami istri. Apa itu? Minal masi, bersentuhan, wal mu'anaqati, berpelukan, wal mubasyaratil fahisha, bersentuhan yang bersentuhan di area-area yang sensitif, ya, yang sudah fahisha. Itu makruh. Jadi terutama pengantin baru ya dihindarilah di siang Ramadan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tak usahlah berpeluk-pelukan, tak usahlah kemudian tidur bareng dulu lalu bersentuhan, ya kelonan itu tak usah dulu, dihindari. Karena itu bisa makruh. Walau fikron, bahkan ulama mengatakan walau fikron, meskipun pikirannya saja yang fiktor, pikirannya yang negatif, itu sudah makruh. Au nazaran, atau pandangannya dia tidak lakukan, tapi di pandangannya dia melihat orang-orang berpelukan, orang-orang berciuman sampai menimbulkan membangkitkan syahwat itu. Itu makruh itu.
Makanya kenapa kita perlu menjaga dari bersentuhan dengan istri, apalagi berciuman, meskipun cuma makruh tapi khawatir nanti kebablasan. Karena kalau kebablasan bahaya. Resikonya hukumannya itu bagi laki-laki 2 bulan berturut-turut puasa kalau sampai berhubungan suami istri. Makanya di sini katakan kenapa makruh? Li'annahu rubbama addahu lil fitri bil mani. Karena bisa jadi kalau dia berpelukan, dia berciuman atau melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu, itu bisa nanti keluar spermanya, keluar maninya. Nah, itu yang tidak boleh. Walima fi dzalika min ta'ridis shaumi lil fasadi bi'aqabatil fi'li. Kedua, bisa juga mengarah pada pembatalan puasa karena akibat dari perbuatan itu, yakni lanjut kepada hubungan suami istri. Makanya ya sebaik mungkin, sebisa mungkin dihindari. Kapan itu makruh? Hada in ulimatis salamatu min dzalika. Kalau sudah yakin tidak akan sampai berhubungan suami istri. Ini sudah yakin. Kalau tidak yakin, artinya mengarah betul ke hubungan suami istri, wa illa hurrima, bisa haram. Oleh karena itu ya pengantin baru ini terutama perlu dijagai. Jangan sampai kita kebablasan. Orang yang yakin saja itu makruh, apalagi yang tidak yakin, artinya ada peluang besar sekali peluangnya. Kalau dia berciuman itu terus-terusan bisa lanjut sampai ke hubungan suami istri. Nah, itu bahaya. Li hadisin, karena ada hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu berciuman wa huwa shaimun, sedangkan dia sementara puasa. Wa yubashiru, bahkan Nabi itu bersentuhan, berpelukan itu wa huwa shaimun, sedangkan Nabi itu sedang puasa. Tapi ingat, wa kana amlakahum liirbihi, Nabi itu yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini yang tidak bisa kita tiru ini, karena Nabi adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Nah, kenapa ulama-ulama mengatakan makruh meskipun kita sudah yakin mampu terjaga dari berhubungan suami istri? Itu karena itu tadi mengarah, bisa membangkitkan. Oh, saya kan bisa menjaga hawa nafsu saya. Tidak, hanya Nabi itu yang paling mampu menjaga nafsunya, sehingga bagi Nabi itu bisa saja Nabi melakukan sementara puasa, tapi kita umatnya tidak, makruh lah. Apalagi kalau tidak ada sudah ada tanda-tanda syahwatnya tinggi lalu berciuman, berpelukan, itu bisa mengarah ke haram itu. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha syaban. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi pemuda, bagi umur-umur 30 40 ke bawah lah, dilarang. Wa rakhasa li syaikhin, kalau orang tua yang ya sudah tidak ada lagi arah-arah ke situ, artinya sudah kecil arahnya ke hubungan suami istri, tidak apa-apa, dikasih keringanan lah. Tapi kita yang muda-muda, yang usia 40 ke bawah, apalagi pengantin baru, sudah, itu bisa bukan lagi makruh, bisa jadi haram itu kalau ciuman bagi para pengantin baru. Jadi hindarilah. Jadi ini meskipun makruh, al-qubla ini berciuman dan seluruh pengantar-pengantar hubungan suami istri itu, karena potensi untuk melakukannya ada. Nah, selanjutnya yang makruh adalah zauqut ta'ami wal alaki. Zauqut ta'ami itu adalah mencicipi makanan. Ini terutama ibu-ibu yang memasak. Jadi makruh itu mencicipi ta'aman, makanan itu. Wal alaki, apa itu alaki? Mengunyah makanan. Ini terutama mengunyah makanan untuk litiflin, untuk anak-anak kita yang masih kecil, supaya enak dia makan, kita kunyahkan. Itu hati-hati, kenapa? Makanan itu ada rasanya. Jangan sampai rasanya itu tertelan masuk ke dalam jauf, ke dalam perut kita, itu bisa membatalkan puasa. Itu jadi janganlah, dihindari sebisa mungkin itu. Nah, wa idkhalil fami kulla rutabin lahu ta'mun wa in majjahu, dan memasukkan ke mulut setiap makanan yang ada rasanya, setiap makanan basah, itu makruh. Wa imma jauh, meskipun dia ludahkan kembali, dia keluarkan kembali, tapi hukumnya makruh.
Jadi hati-hati. Kenapa makruh? Khaufan min wusuli syai'in ilal jaufi. Kita khawatir apa yang kita cicipi tadi, apa yang kita kunyah tadi itu masuk ke dalam perut kita. Ya, bidzauqi, meskipun itu cuman rasanya. Ini perlu dihati-hati. Yang kedua, lima fihi min ta'ridis shaumi lil fasadi. Kedua, itu bisa mengarah pada pembatalan puasa. Ini semua. Belum lagi li'annahu yuttahamu bil iftari bimadgihi. Belum lagi kalau mengunyah makanan itu nanti diduga dia sudah buka puasa. Kan pandangan orang. Jadi kenapa makruh? Bukan semata-mata karena perbuatan kita. Nanti dilihat orang, oh itu kok mengunyah makanan, berarti dia tidak puasa, berarti dia batal puasanya dan seterusnya. Menghindari cibiran orang, cerita orang itu juga bagian dari kesunnahan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan praduga-praduga dari orang, maka meninggalkan praduga-praduga itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita kerjakan mengunyah makanan itu makruh meskipun tidak tertelan. Kenapa? Tadi nanti dilihat orang kalau kita ini seakan-akan tidak puasa. Sawa'un lirrajuli awil mar'ati, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya perempuan mengunyah makanan itu atau mencicipi makanan, baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama. Jadi ini perlu diperhatikan, perlu dipikirkan. Jangan sampai kita karena mau masak, kita ingin coba makanan itu, ya dikira-kira lah bagaimana baiknya, atau dicobakan ke anak kita yang tidak berpuasa. Ini perlu dihindari, mencicipi atau mengunyah makannya. Selanjutnya yang makruh adalah jam'ur riqi fil fami qasdan, sengaja mengumpulkan ludah lalu ditelan. Jadi kalau hanya sekedar kumpulkan baru dikeluarkan tidak ada masalah. Ini tidak, jam'ur riqi, mengumpulkan ludah fil fami di mulut qasdan dengan sengaja, summa betala'ahu lalu dia telan. Itu bisa makruh itu. Takhasyian lahu anil syubhati, karena mirip menyerupai pembatalan puasa. Jadi meskipun itu tidak batal, kenapa tidak batal? Ya karena li'annahu yasulu ila jawfihi min ma'danihi, karena karena ludah itu juga prosesnya dari dalam, sehingga kalau ditelan itu tidak sampai membatalkan puasa. Kalau sekedar ditelan biasa, artinya tidak sengaja dikumpulkan, kalau ada langsung ditelan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja dikumpulkan banyak, setelah itu baru ditelan, itu hukumnya makruh. Jadi ini perlu hati-hati ini. Tapi wa in akhrajahu lima baina syafataihi aw infasala an famihi summa abtalahu abtara. Tapi kalau sudah keluar, sudah dikeluarkan, sudah di tangan misalnya atau di mana, di luar bibir kemudian diambil kembali, dijilat kembali, ditelan, itu bisa batal itu karena dia sudah berpisah. Tapi kalau masih ada dalam mulut, itu hukumnya makruh kalau dikumpulkan banyak, sengaja dikumpulkan, setelah itu baru ditelan. Tapi kalau seperti saya ini ada sedikit langsung ditelan, ada itu tidak apa-apa. Itu tidak sampai makruh, apalagi membatalkan puasa, tidak. Makanya di sini katakan wala ba'sa bibtila is-shaumi riqahu bihasbil mu'tadi. Maka tidak apa-apa menelan ludah kalau ludah itu sudah biasa, artinya bukan dikumpulkan. Artinya ludah-ludah yang biasa ada di mulut kita kemudian kita telan itu tidak makruh, tidak sampai hukumnya makruh. Yang makruh tadi itu kalau dikumpulkan, kemudian sengaja dikumpulkan, setelah itu baru ditelan, itu bisa. Ini yang kenapa tidak makruh itu kalau menelan ludah langsung, tidak sampai dikumpulkan, tapi yang ada langsung ditelan itu li'annahu la yumkinu taharruzu minhu, karena sulit menghindari ludah. Namanya orang, sepanjang kita ini terbuka mulut kita atau sepanjang kita ini hidup, ya selalu ada basa di mulut, selalu ada ludah. Jadi kalau itu ditelan, maka susah sekali itu. Kalau itu harus dikeluarkan, harus dihindari. Makanya biasa kita dapati orang sholat setengah mati, karena apa? Takut dia telan ludahnya. Padahal tidak ada masalah kalau dia telan ludahnya itu, karena itu sudah dari dalam. Kecuali kalau banyak nak kumpuli,
dikumpulkan setelah itu dia telan, itu bisa masalah itu. Tapi kalau langsung ditelan tidak ada masalah. Makanya tak usah meludah lah. Setelah salam langsung loncat. Kenapa? Banyak sekali ludahnya terkumpul di mulutnya. Itu karena tidak paham saja. Jadi kalau kita telan saja apa yang ada itu, tidak sengaja dikumpul banyak-banyak itu, baru kita telan, tidak apa-apa, tidak sampai makruh. Ini pentingnya kita belajar, karena kalau tidak dipaham dengan baik itu, ya bisa-bisa begitu caranya tadi. Akhirnya sedikit-sedikitnya meludah, sedikit-sedikit meludah. Akhirnya di rumahnya, di terasnya, di apa, bahkan di dekat tempat tidurnya itu, dia ambil mangkok lalu meludah terus. Nah, itu menyulitkan namanya. Ibadah itu tidak pernah menyulitkan, tidak pernah menyusahkan. Kalau sudah seperti itu kan menyusahkan namanya. Ya telan saja, biasa-biasa. Seperti saya ini, saya telan. Kalau ada lagi telan, ada lagi telan. Tidak ada masalah. Itu jikalau kita sengaja kumpulkan sampai mengumpul di dalam mulut kita lalu kita telan, itu yang makruh. Jadi kalau belum terkumpul tidak sampai makruh itu. Nah, beda kalau dahak. Nanti dahak itu lain. Kalau dahak kita telan itu bisa batal puasa kita. Makanya nanti mungkin besok kita akan jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa itu, termasuk dahak itu. Jadi ini sekarang bicara ludah, bukan dahak. Kalau ludah itu kan beda dengan dahak. Dahak itu yang kental-kental itu. Kalau ludah tidak. Itu kita ya. Jadi sekali lagi tidak sampai makruh kalau tidak sampai dikumpulkan. Nanti dikumpulkan baru makruh. Nah, yang kelima yang makruh adalah tatayyubun naharon. Apa itu tatayyubun naharon? Adalah menggunakan wangi-wangian di siang hari. Ibu cewek-cewek ini terutama untuk sekarang tidak pergi tidak pergi ngabuburit, tidak pergi jalan subuh itu pagi. Itu kalau ada itu kan biasanya pakai wangi-wangian. Padahal makruh itu tatayyub, pakai wangi-wangian di siang hari. Wasyamutibi naharon, atau selalu mencium wangi-wangian di siang hari. Itu makruh. Wadahnu syaribi bittibi, atau orang yang kumisan pakai kumisnya wangi-wangian, itu makruh. Wakahlu, pakai celak, itu makruh di siang hari. Kalau malam tidak ada masalah. Ini kalau siang hari. Jadi dihindari itu wangi-wangian di siang hari, karena itu bisa menimbulkan hukum makruh. Nah, selanjutnya yang makruh adalah asyiwaku ba'da zawali ilal gurubi. Sikat gigi mulai dari zuhur sampai maghrib. Itu makruh. Jadi kalau pagi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah siang mulai dari zuhur sampai sore itu sudah makruh pakai sikat gigi. Nah, kalau pakai odol, ini banyak orang berbeda pendapat. Sepanjang kita bisa menjaga odolnya tidak tertelan, itu tidak apa-apa. Tapi kapan ragu atau ada terasa, itu bisa makruh. Ini siwak-siwak yang biasa pakai kayu itu, atau sikat gigi yang tidak pakai odol, atau yang tidak ada rasanya. Nah, ini kalau ada rasanya itu kita khawatir itu tertelan. Ya, sepanjang tidak tertelan tidak apa-apa lah. Bal huwa sunnatun fi awalin nahar wa akhirahu. Ini walau kana rataban aw mablulan bil ma'i, meskipun sikat giginya itu disertai dengan air tidak apa-apa. Kayak sikat gigi itu kan ada air, kita kasih masuk, tidak apa-apa itu. Kalau belum zuhur. Kalau sudah zuhur itu hukumnya makruh. Kenapa makruh hukumnya kalau zuhur? Karena ada hadis la khalufu famis shaimi yaumal qiyamati afdalu 'indallah min rihil miski. Karena bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat itu lebih afdal, lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi kenapa kok ba'da zuhur? Li'anna at-taghayyura yansha'u ghaliban qablahu min asarit ta'am. Karena kalau pagi hari sampai zuhur itu kan paling bau mulut kita karena makanan. Tapi kalau sudah selesai zuhur sampai sore itu min asaril ibadat, itu sudah pengaruh ibadah karena pengaruh puasa. Kita tidak makan, tidak minum, sehingga bau mulut kita kalau sudah zuhur sampai asar itu pengaruh ibadah. Nah, itu yang sunnah dijaga. Bau mulut itu yang di situ itu yang dianggap sebagai ibadah, lebih afdal tadi daripada minyak kasturi. Tapi kalau pagi hari itu kan pengaruh makanan. Makanya kalau sudah sahur sikat gigi. Jadi sudah sahur
langsung sikat gigi sebelum masuk fajar, itu lebih afdal itu, sehingga tidak ada lagi sisa makanan, tidak ada lagi bau makanan. Nanti kalau bau setelah zuhur, bau mulut kita, itulah yang dimaksud dari hadis itu, bahwa bau mulutnya orang puasa itu lebih baik daripada minyak kasturi itu, karena bau mulutnya itu disebabkan puasa, bukan karena sisa-sisa makanan. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Amal hadisu, adapun hadis yang berbunyi ra'aitun nabiyya mala sallallahu alaihi wasallam mala usiyya tasawwaku wa huwa shaimun fahadza qabla zawal. Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah saya dapati siwak sebelum siwak di sedang Nabi puasa, itu maksudnya siwaknya sebelum zuhur. Jadi kalau sebelum zuhur memang tidak makruh siwak. Yang siwak yang makruh itu adalah setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Ini yang makruh yang selanjutnya. Yang ketujuh makruh yang selanjutnya adalah al-madmadatu wal istinsyaq. Apa itu madmadah? Berkumur-kumur, wal istinsyaku, memasukkan air ke hidung, li ghairi wudu'in, bagi orang yang tidak berwudu. Apa tujuannya kira-kira berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung kalau bukan berwudu? Nah, kalau bukan wudu lalu dia lakukan, maka itu makruh. Nah, kalau bagi orang yang berwudu, nanti makruhnya itu kalau mubalaghah. Al-mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan, diputar sedemikian rupa di mulutnya air itu. Kenapa makruh itu berlebih-lebihan, berkumur-kumur kalau bagi orang yang puasa? Karena bisa tertelan. Ini kalau wudu lalu tapi diputar betul air dalam mulutnya, itu makruh itu. Kenapa? Khawatir nanti ada air yang masuk ke dalam mulut, ke dalam perut kita. Itu sehingga dimakruhkan. Jadi kalau tidak berwudu, maka biar berkumur-kumur biasa atau memasukkan air ke hidung biasa saja, itu sudah makruh. Tapi kalau yang berwudu, yang sedang berwudu, meskipun dia puasa, nanti dia makruh kalau mubalaghah, berlebih-lebihan. Jadi kalau tidak berlebih-lebihan tidak apa-apa. Itu nanya. Kenapa? Li hadisin wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaimin. Berlebih-lebihanlah, artinya putar kuat-kuatlah air dalam mulutmu dan dalam hidungmu, illa an takuna shaiman, kecuali jika kamu puasa. Jadi kalau puasa makruh. Jadi kalau berwudu kita jangan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur maupun istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke hidung. Jangan berlebihan. Kenapa? Khawatir tertelan masuk ke perut kita atau di hidung tertarik ke atas. Itu jangan. Itu makruh ya. Selanjutnya yang makruh yang ke-8 adalah al-iktisalu wal iltifatu bisaubin mubtallin litabarrudi. Yaitu sengaja membasahi badan atau pakai handuk, melap badan dengan kain yang basah. Apa tujuannya dia lakukan lap-lap itu? Litabarrudi, supaya terasa dingin. Ya, karena itu tidak merasakan payahnya puasa kalau begitu. Jadi dia lap-lap badannya supaya tidak kehausan, tidak kepanasan. Tapi kalau dilap badan karena kotor, ya silahkan, tidak ada masalah. Lap badannya dengan kain basah karena ada sesuatu yang najis di situ atau ada sesuatu, itu tidak ada masalah. Sama dengan mandi, tidak ada masalah. Tapi kalau mandinya disengaja supaya dingin rasa, supaya dia rasa dingin, itu bisa makruh itu. Yang selanjutnya adalah at-tarafuhu bil mubahat. At-tarafuh itu artinya bersenang-senang, bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah. Seperti itu tadi, pakai wangi-wangian di siang hari, mencium sesuatu yang sesuatu yang harum, menikmati makanan, selalu mencium makanan. Itu bisa makruh itu kalau lakukan seperti itu. Selanjutnya adalah mudawatu nakhril asnan, mengobati gigi. Tapi obat yang di luar, yang di gigi, bukan yang ditelan. Kalau obat ditelan ya pasti batal lah. Ini mengobati gigi, sakit gigi di siang hari, illa li khaufi dararin, kecuali kalau parah. Misalnya betul-betul parah sakit giginya. Bagaimana caranya? Aku cabut saja. Silakan cabut kalau sudah tidak sanggup. Tapi sepanjang sanggup, sepanjang bisa ditahan, nanti malam lah baru diobati. Jadi siang jangan. Karena itu bisa makruh. Tapi kalau sudah tidak tertahankan, ya silahkan, tidak ada masalah.
Beda kalau obat yang ditelan. Kalau obat ditelan langsung batal lah. Selanjutnya yang makruh adalah al-iksaru minan naumi bin nahari, memperbanyak tidur siang hari. Itu makruh. Jadi meskipun ada ungkapan mengatakan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu bukan banyak tidur. Ya, tidur kailula lah, tidur sebentar hanya untuk memulihkan tenaga supaya kuat lagi ibadah, supaya malam bisa bangun malam, bisa qiyamul lail. Itu yang ini tidak sengaja tidak tidur malam supaya paginya tidur terus sampai sore. Itu makruh, itu memperbanyak tidur di siang hari. Jadi jangan dikira tidak makruh. Makruh memperbanyak tidur di siang hari. Selanjutnya yang makruh adalah fudulul qauli wal amali. Itu berkata-kata yang tidak dibutuhkan, berkata-kata yang tidak bermanfaat, atau melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu dihindarilah, karena kalau berlebih-lebihan dalam berkata, berlebih-lebihan dalam bertindak padahal itu tidak ada manfaatnya, itu bisa makruh. Nah, selanjutnya yang ke-13 adalah wattaladul mimasmu'in, ya mengenakkan diri dengan sesuatu yang mendengarkan musik yang bisa ya sekedar tidak berfaedah itu. Ya itu kalau berfaedah misalnya mengingat nyanyi-nyanyi mengingatkan Allah, ya baguslah. Ini yang tidak, ya sudah, itu bisa makruh. Terakhir adalah tarkus shaimi baqiyatu ta'amin baina asnanihi, sengaja meninggalkan makanan di sela-sela gigi. Itu makruh itu. Makanya tadi kenapa saya katakan sebaiknya setelah sahur sikat gigi langsung, supaya tidak ada sisa makanan di sela-sela gigi. Karena kalau sengaja kita menyisakan makanan di sela-sela gigi, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Khasyata ayyajri riqahu bi syai'in minhu ila jawfi. Karena khawatir ayyajri riquhu bi syai'in, khawatir ludahnya itu kemudian membawa makanan itu tertelan masuk ke dalam perutnya. Itu kan bisa membatalkan. Jadi intinya itu makruh itu adalah segala sesuatu yang berpotensi mengarah pada hal-hal yang membatalkan puasa atau mengarah pada hal-hal yang bisa tertelan, itu makruh. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi inilah kira-kira hal-hal yang dimakruhkan dari ibadah puasa kita. Jadi meskipun makruh itu tidak berdosa, tapi janganlah dilakukan, karena inti dari makruh itu kalau kita tidak lakukan dapat pahala. Kalau kita lakukan rugi. Kenapa rugi? Karena mestinya kita bisa mendapatkan pahala, tapi karena kita kerjakan akhirnya tidak dapat pahala. Jadi jangan disepelekan itu makruh, termasuk sunnah jangan disepelekan. Karena sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Sama dengan makruh, kalau dikerjakan rugi, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kan luar biasa itu. Kapan lagi kita mendapatkan pahala-pahala puasa, tambahan pahala, kalau hal-hal yang makruh kita sepelekan? Padahal dari makruh inilah kalau kita tinggalkan ternyata bisa mendapatkan banyak pahala. Mudah-mudahan di puasa kita ini kita bisa menjaga atau meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan yang disunnahkan kita kerjakan, sehingga pahala-pahala kita bertambah dan berlipat ganda insya Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, karena Facebook Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangga masih bermasalah, maka dalam pengajian-pengajian ini kita masih menggunakan Facebook pribadi. Mudah-mudahan nanti cepat perbaikan sehingga kita akan kembali pada Facebook Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangga. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Dan bagi santri, mohon maaf, bagi santri dan santriwati Arisalah Batu Tangga, silakan nonton di Facebook PP Arisalah Batu Tangga atau di YouTube Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.